Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu dan berjumpa kembali saudara dalam Miliki Yesus, Miliki Segalanya. Anda bersama saya, Jamie Junius Pak. Hari ini saudara kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari kisah mengenai seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dan kita juga akan belajar tentang Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Kita baca Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat-ayat sebelumnya, dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11 dari Yohanes pasal 8, dikisahkan tentang seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, dibawa oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus yang sedang mengajar seluruh rakyat yang datang kepadanya pada pagi itu di Bait Allah, kalau kita baca ayat yang kedua. Dan mereka mencoba Yesus dengan berkata bahwa Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Dan apakah pendapatmu tentang hal itu? Dan ketika mereka terus bertanya, Yesus itu hanya menulis di tanah, ya. Kemudian menulis di tanah, dan ada tafsiran bahwa Yesus sedang menulis dosa-dosa mereka. Mereka mencoba menerangkan tentang dosa-dosa perempuan ini. Ingat kata terang, menerangkan dosa perempuan ini, seolah-olah mereka memiliki terang sendiri dan menerangkan tentang dosa-dosa perempuan ini dengan keterangan-keterangan mereka. Tetapi Yesus sendiri malah membungkuk dan menulis. Dan ada tafsiran menjelaskan bahwa Yesus justru menerangkan atau dengan terang-terang menerangkan dengan keterangan yang ia tulis di atas tanah tentang dosa-dosa orang-orang ini juga. Tapi mereka ngotot, mereka mungkin merasa bahwa itu tidak seberapa dibandingkan dosa berjinahan yang dilakukan oleh perempuan ini. Sehingga mereka seolah-olah tidak peduli. Mereka terus berteriak. Mereka menerangkan dosa perempuan itu. Dan Yesus juga menerangkan tentang dosa-dosa mereka. Tapi mereka tidak peduli. Mereka merasa mereka memiliki hukum dan mereka lebih benar. Bahwa harusnya perempuan ini yang lebih berdosa, lebih besar daripada mereka. Sehingga mereka menampilkan dosa-dosa mereka yang Yesus sudah tulis di tanah. Tetapi mereka malah ingin supaya kehendak mereka lah untuk supaya perempuan ini dirajam sampai mati. Tetapi kemudian di ayat yang ke-7, ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, kata Yesus, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu apa? Yesus kemudian tunduk lagi, membungkuk pula dan menulis di tanah kembali. Ya, menulis lagi dosa-dosa mereka. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Di ayat yang kedua disebutkan bahwa Yesus bersama seluruh rakyat yang datang kepadanya. Kemudian datang juga ahli Taurat membawa perempuan itu dengan orang Farisi. Tetapi kemudian di ayat yang ke-9 disebutkan bahwa Yesus hanya seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Hari ini banyak hal yang lumayan kita bisa ambil pelajaran di antaranya. Yaitu yang pertama tentang terang dunia, Yesus terang dunia. Yesus terang dunia ini berbeda sekali dengan terang yang dimiliki oleh orang-orang yang merasa diri benar. Seperti zaman sekarang, banyak ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat atau orang yang merasa diri benar mencoba menghakimi seseorang atau kelompok-kelompok tertentu dengan kebenaran yang mereka rasa mereka miliki. Dan mereka merasa bahwa kebenaran mereka ada kebenaran absolut, yang tidak ada lagi kebenaran lain atau undang-undang lain lebih benar daripada undang-undang dan kebenaran mereka. Sehingga mereka membawa hal-hal tersebut. Walaupun kalau kita lihat bahwa Yesus sudah memaparkan dosa-dosa mereka, atau mereka juga sudah dipaparkan dosa-dosa mereka lewat orang-orang lain, tapi mereka merasa bahwa dosa mereka itu tidak sebanding dengan apa dosa orang-orang yang mereka ingin supaya orang ini dihukum mati. Nah, waktu kisah perempuan ini ada hal yang menarik yang kita bisa pelajari, bahwa ketika dunia mencoba menerangi dosa, ya, dosa orang-orang tertentu, Yesus juga melakukan hal yang sama, bisa menerangi atau memberikan terang, menunjukkan dosa-dosa ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahkan dosa perempuan itu juga. Tetapi apa yang tidak bisa dibuat oleh hukum dunia, yaitu ketika hukum itu ditimpakan kepada seseorang, maka tidak ada jalan lain kecuali ia harus menanggung sendiri apa yang menjadi akibat dari perbuatannya. Dan hukum tidak mengenal
pengampunan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus datang ia memberikan terang dunia, terangnya tidak hanya menyinari dosa-dosa seperti yang menulis di tanah, menerangkan dengan keterangan-keterangan dosa-dosa setiap orang yang ada di situ dan juga mungkin perempuan itu, tetapi ia justru memberikan jawaban dengan terang kasihnya, yaitu pengampunan yang ajaib bagi perempuan itu ketika ia tetap berada di tempatnya, sedangkan semua yang ada di situ tadinya pergi meninggalkan Yesus. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar tentang Yesus terang dunia, kita jangan takut bahwa Yesus akan melenjangi kita dengan dosa-dosa kita sehingga kita akan dipermalukan. Tetapi pada saat kalau kita tahu bahwa kita orang berdosa, kita harus tetap dekat Yesus supaya kita menerima pengampunan seperti perempuan itu menerimanya. Kalau kita baca ayat yang ke-10, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jika Anda adalah seorang yang sering-sering berbuat dosa, kalau Anda baca firman Tuhan atau Anda ke gereja, Anda menemukan bahwa aduh malu, dosa saya seperti seolah-olah saya ditelanjangi di depan umum. Tapi ingat bahwa yang adalah terang dunia bukan hanya menjelaskan tentang dosa-dosa yang Bapak Ibu Saudara perbuat. Kalau untuk itu Bapak Ibu Saudara tidak butuh orang lain. Bapak Ibu Saudara sudah tahu, Bapak Ibu Saudara sudah tahu Bapak Ibu salah. Tetapi Bapak Ibu Saudara tidak pernah tahu bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa keluar dari kesalahan-kesalahan itu. Hanya ada satu jalannya, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamatmu. Seperti perempuan itu mengalaminya, ia tetap tinggal di tempatnya, tidak beranjak jauh dari Yesus ketika ia ada dalam saat-saat genting untuk dihakimi. Nah, hari ini Bapak Saudara, setiap hal-hal yang terjadi yang sangat genting dalam kehidupanmu, jangan pernah juga lari jauh dari Yesus. Jangan seperti orang-orang yang tadinya banyak yang berkumpul dan juga datanglah ahli-ahli Taurat itu. Kalau kita lihat ya, saya coba bawa Bapak Saudara di ayat 2 ayat dari pasal 8 Yohanes itu. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Bayangkan seluruh rakyat datang kepadanya. Tapi di ayat yang 9 disebutkan bahwa akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Hari ini Bapak Saudara, kita lihat bahwa pada saat kita menerima teguran dari Roh Kudus, maka kita jangan merasa bahwa udahlah, saya takut nanti dihakimi Tuhan. Nah, ingat Bapak Saudara, Yesus itu datang dengan kasih-Nya. Jangan kita bayangkan bahwa Allah adalah Allah yang pemarah, yang galak, yang menghakimi dengan membabi buta. Tapi kita ingat bahwa Yesus sudah datang memperdamaikan kita dengan Allah. Sehingga di dalam darah Yesus, dalam tubuh dan darah anaknya itu ada pengampunan dosa. Sehingga pada saat kita memiliki pengampunan dosa, kita memiliki juga keberanian untuk menghampiri tahta Allah. Sehingga hari ini Bapak Saudara, kalau Anda berdosa, jangan Anda seperti orang-orang lain yang Yesus sudah paparkan dosanya di tanah, kemudian malu meninggalkan Yesus dan pergi. Nah, Bapak Saudara tidak akan pernah dipermalukan. Perempuan ini tahu dan menyadari ia lemah, ia butuh pertolongan, apalagi perempuan ini ada di ambang kematian. Kalau tidak ada Yesus hari itu, mungkin itulah saat-saat terakhir ia di bumi. Tapi apa Bapak Saudara? Yesus ada di tengah-tengah hidup perempuan ini untuk membawa perempuan ini ke dalam suatu pengampunan dan juga ke dalam kehidupan yang kekal lewat terang Yesus yang ada dalamnya, itu terang pengampunan. Hukum dunia hanya bisa menghakimi, tidak bisa mengampuni. Tetapi hukum Kristus memberikan pengampunan atas dosa dan juga memberikan kehidupan yang baru. Sehingga ini benar-benar yang namanya terang. Bukan hanya terang-terang menerangi dengan keterangan-keterangan dosa-dosa kita, tidak memberikan jalan keluar. Tetapi dalam Yesus kita mengenali bahwa ia memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita yang tentunya kita juga sudah tahu sendiri Bapak Saudara kan. Nah, untuk itu kita butuh Yesus yang memberikan kita jalan keluar supaya kita bisa masuk ke dalam kemuliaan demi kemuliaan. Dan Bapak Saudara, yakinin ini dan ajarilah seorang kepada yang lain bahwa terang dunia di dalam Kristus bukan hanya untuk menerangi, memojok-mojokkan seseorang dengan dosanya. Dan Bapak Saudara, kalau misalnya pergi ke gereja melihat seorang hamba Tuhan bahkan hanya memojok-mojokkan seseorang dengan dosa-dosanya tanpa memberikan kabar keselamatan, pengampunan akan dosa ini, maka Bapak Saudara perlu dengar dia. Apa dengar Yesus? Ya, saya tidak mencoba untuk menggiring opini ya, tapi Bapak Saudara harus mengerti kebenaran, supaya kebenaran itu yang memudahkan Bapak Saudara bahwa di dalam Kristus selalu ada pengampunan. Semerah apapun dosa Bapak Saudara, seperti kormisi sekalipun, akan
diputihkan bersih putih seperti salju. Dan hari itu, Bapak Saudara, itu yang disebutkan terang dunia. Bukan hanya menerangi dosa siapa aja dari A, B, C, D sampai Z dan satu sampai tak terhingga. Tetapi di antara semua dosa-dosa itu ada satu terangnya, yaitu terang pengampunan. Bapak Saudara, kalau diampuni, Bapak Saudara akan merasa bahwa wah, tenang hidup ini, bisa menjalani kehidupan dengan hal yang baru lagi. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan oleh orang Kristen atau hamba Tuhan hari ini. Di saat seseorang, bahkan mungkin saya, ya, makanya saya perlu juga belajar dengan ayat-ayat firman Tuhan seperti ini dan juga Bapak Saudara. Mungkin kita akan kadang-kadang terjerat gosip, menggosipkan orang-orang dengan kebencian, dan kita menjadi terang, yaitu menerangi dosa dan melenjangi dosa banyak orang. Tetapi kita tidak pernah jadi terang sesungguhnya ketika kita mau mengampuni orang-orang tersebut juga. Ingat, terang Yesus adalah terang pengampunan, bukan terang yang dimiliki oleh hukum-hukum dunia. Udah jelas hukum-hukum dunia, pasal ini adalah pelanggaran tentang ayat itu. Itulah terang hukum, tetapi terang kasih Kristus, yaitu walaupun pasal tersebut menyatakan atau menerangkan dengan keterangan-keterangan bahwa telah melanggar ayat ini adalah dosa semacam itu atau pelanggaran semacam ini. Tetapi dalam Yesus ada pengampunan, karena pengampunan itu yang membebaskan seseorang dan memerdekakan dia dari segala kutub penderitaan dan juga rasa bersalah. Sehingga setelah Yesus mengorbankan tubuh dan darahnya, kita sekarang memiliki keberanian apa? Untuk menghampiri tahta Allah, karena kita tidak curiga Tuhan akan marah sama kita. Karena kita dengan yakin penuh, sangat-sangat yakin bahkan, dengan sangat-sangat beriman bahkan, kita percaya bahwa sudah ada pengampunan dan pendamaian dalam Kristus, sehingga kita boleh masuk menuju tahta Allah dengan penuh keberanian untuk menghampiri tahta Allah dan menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Dan ingat Bapak Saudara, di dalam dunia ini ada yang namanya kehidupan moral. Moral kita harus baik, tetapi kita juga harus memiliki kehidupan spiritual. Dan Bapak Saudara, untuk itu antara moral dan spiritual ini harus sejalan. Untuk itu Bapak Saudara, kalau kita memiliki kebenaran spiritual, maka dengan sendirinya kita juga akan dituntun untuk memiliki kebenaran moral. Karena orang yang dituntun oleh kebenaran spiritual akan menemukan moralnya akan baik, Bapak Saudara. Tetapi walaupun sebaik-baiknya moral seseorang, tetapi kalau tidak pernah dituntun oleh kebenaran spiritual di dalam Kristus, maka moralnya itu akan mengecewakan dia bahwa oh, saya sudah berbuat baik, saya sudah begini, tapi kenyataannya seperti ini. Aduh, saya kecewa, mending saya jadi penjahat saja lagi deh, gitu. Dibanding dengan seseorang yang memiliki kebenaran Roh Kudus, apapun keadaannya, dia tetap berusaha untuk menjadi baik, menjadi mulia, menjadi kenamaan Tuhan, dan menjadi kebanggaan Kristus. Dan untuk itu Bapak Saudara, tetap maju dalam Tuhan. Ingat bahwa bukan cuma hanya kita menerima terang kasih Yesus seperti perempuan itu menerima pengampunan, tetapi kita juga mau menjadi terang dunia. Jadi hari ini Bapak Saudara, terang dunia apa? Terang dunia adalah kita mau memberikan pengampunan. Kalau ada orang bersalah sama kita, Bapak Saudara, jangan pernah bilang kita hanya jadi terang. Kita jadi saksi dengan apa? Memberikan pengampunan. Sehingga kita memberikan terang kasih Kristus dalam dirinya. Kalau kita juga memberikan pengampunan, terutama pasti Tuhan juga yang lebih mengasihi kita, terutama akan lebih memberikan pengampunan kepada kita, bahkan kepada orang yang bersalah kepada kita. Sehingga pengampunan itu yang memulihkan dunia ini. Dan itu yang disebut terang dunia. Haleluya. Karena kita miliki Yesus, kita miliki terang dunia, dan terang itu yang menyelamatkan seluruh dunia ini. Saya, Jamie Junispa, miliki Yesus, miliki segalanya.